Shalom Bapak Ibu terkasih dimanapun saat ini berada. Kita sama-sama akan memuji menyembah Tuhan lewat ibadah online LOB Ministry hari ini. Dan saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Sebelumnya kita satu di dalam doa. Bapak terima kasih buat setiap kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Kami ada sampai hari ini, kami kuat sampai hari ini. Itu semua karena kasih Tuhan. Dan Tuhan saatnya kami akan beribadah bersama-sama. Tuhan mari Engkau memberkati kami sehingga apa yang kami lakukan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Kita naikkan pujian ini. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku
Bapak Ibu Saudaraku, kita sembah Dia. Kita agungkan Allah kita hari ini. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, buat anugerahmu bagiku. Haleluya. Shikara labase, kiara namo. Haleluya, haleluya. Hanya kasih-Mu yang sanggup mengubahkanku. Kasih-Mu Tuhan sanggup menerimaku apa adanya. Haleluya. Shikaralaba karalaba shikaralaba se. Kiaralaba shikaralaba shikaralaba se. Kami hanya bisa mengagumi Engkau Tuhan, sebab Engkau dahsyat luar biasa bagi kami. Haleluya. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah sehidupku sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup bagimu. Haleluya, haleluya, shalom. Salam sejahtera buat kita semua, keluarga besar LOB dan setiap teman-teman yang ada saat ini menyaksikan renungan firman Tuhan yang akan saya sampaikan buat kita semua. Saya percaya bahwa kita semua ada dalam anugerah Tuhan, dalam kemurahan Tuhan. Dan saya percaya bahwa Tuhan belum berhenti, Tuhan belum selesai berperkara dengan saudara dan saya. Ada banyak hal yang akan Dia buat, ada banyak hal yang Dia akan berikan, ada banyak hal yang akan Dia genapi, ada firman Tuhan yang akan Dia kerjakan bagi saudara dan saya yang sampai hari ini tetap setia, tetap taat, tetap percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Pada sore hari ini kasih Tuhan, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari saya ajak kita untuk satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur buat sore hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, dipanggil dan dipilih untuk duduk di bawah kaki-Mu. Karena kami percaya Tuhan, orang yang dipanggil dan orang yang dipilih adalah orang yang diberkati, orang yang akan melihat Tuhan bekerja, menggenapi setiap janji firman Tuhan bagi mereka. Dan kami bersyukur kami yang ada pada sore hari ini, kami terpanggil dan terpilih. Kuduskan kami, ampuni segala dosa kami, dan mari Roh Kudus layakkan kami untuk mendengar firman-Mu yang memerdekakan itu, firman-Mu yang menyembuhkan itu, firman-Mu yang menguduskan itu, firman-Mu yang adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Kami bersyukur
urapi kami siap mendengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Kasih Tuhan, pada sore hari ini kita akan belajar tentang sebuah tema yang sangat indah dan sangat menarik sekali, khususnya buat setiap kita yang hari-hari ini diperkenankan oleh Tuhan untuk hidup di zaman atau di hari-hari ini, mana kita melihat keadaannya semakin sulit, keadaannya semakin susah, di mana-mana ada banyak orang yang menggerutu, di mana-mana ada banyak orang yang mengeluh, di mana-mana ada banyak orang yang bahkan protes dan marah. Tapi saya percaya, kita yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, kita ada dalam pemeliharaan tangan Tuhan, kita ada dalam kemurahan Tuhan, kita ada dalam anugerah Tuhan, dan Tuhan mengajar kita untuk tidak mengeluh, untuk tidak takut dan khawatir, namun bersyukurlah dalam segala hal. Haleluya, haleluya. Pada sore hari ini, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita akan lihat sebuah kisah di dalam Alkitab, terambil dalam kitab Rut, pasal yang pertama dan pasal yang kedua. Kita akan lihat kisah dari seorang anak Tuhan yang bernama Rut. Saudara suka judul renungan pada sore hari ini, saya kasih judul yaitu pilihan yang tepat. Pilihan yang tepat. Saya akan baca beberapa ayat buat setiap kita pada sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Rut pasal 1 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Pada zaman para hakim pemerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem, Yehuda, beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem, Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Saya akan baca lanjut sampai ayat yang ke-6. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya itu, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Dan seterusnya, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita bisa membaca kisah tentang wanita hebat yang bernama Rut ini. Pilihan yang tepat artinya tidak salah. Dalam situasi keadaan yang saat ini, saudaraku yang kekasih, kita hadapi tidak berbeda mungkin seperti yang dihadapi oleh Elimelek, Naomi, Mahlon, dan Kilion, saudara. Tempat tinggal mereka yang bernama Bethlehem, suatu saat terjadi yang namanya kelaparan. Sehingga saudaraku yang kekasih, Elimelek mengambil keputusan sebagai seorang kepala keluarga demi menyelamatkan istri dan kedua anaknya. Mereka meninggalkan Bethlehem, kota tempat dari mana mereka berasal. Nah, saudaraku yang kekasih, Alkitab berkata mereka pergi ke sebuah negeri yang bernama negeri Moab dan menetap di sana. Namun apa yang terjadi, kekasih Tuhan, di sana Elimelek meninggal. Lalu tinggal kedua anaknya dengan istrinya, yaitu Mahlon, Kilion, dan Naomi. Singkat cerita, Mahlon dan Kilion mengambil istri dari orang Moab, tempat di mana mereka berada saat itu. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Lalu saudaraku, kisah berlanjut. Mahlon dan Kilion meninggal dunia juga. Tinggal kedua istri dari Mahlon dan Kilion serta ibu mereka yang bernama Naomi.
Dengan kata lain, tinggal Orpa, Rut, dan Naomi, ketiga wanita ini. Lalu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Naomi mendengar dari tanah Moab bahwa Tuhan telah memulihkan, Tuhan telah mendengar, Tuhan telah bekerja memberkati tanah kelahiran mereka yang bernama Bethlehem. Naomi mengambil keputusan untuk kembali ke tanah kelahirannya, saudara. Lalu kemudian dikatakan Orpa dan Rut mengikuti. Tapi dalam perjalanan Alkitab mencatat Rut menyuruh kedua menantunya ini untuk pulang ke negeri mereka yang bernama Moab. Lalu Orpa akhirnya pamit mencium mertuanya dan dia kembali ke negeri Moab. Tetapi Rut mengambil keputusan untuk tidak kembali, namun pergi bersama dengan mertua yang bernama Naomi. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, hari ini tema kita yang tadi saya katakan adalah pilihan yang tepat. Dalam kisah ini saudara yang kekasih dalam Tuhan, ternyata apa yang dipilih oleh Rut adalah pilihan yang tepat, kekasih Tuhan. Sehingga saudaraku kita boleh mengetahui kisah Rut ini. Seorang wanita yang tadinya orang asing, bukan dari umat pilihan Tuhan. Tetapi karena dia memilih pilihan yang tepat, mengambil keputusan untuk memilih yang tepat, sehingga saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, wanita asing ini akhirnya tercatat dalam Alkitab. Dan kitab yang kita baca yaitu kitab Rut. Keputusan apakah, pilihan apakah yang dipilih oleh Rut sehingga saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Rut menjadi wanita yang tercatat namanya dalam Alkitab ini. Yang pertama saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pilihan Rut yang tepat yaitu dia memilih untuk percaya kepada Tuhan yang dipercayai, yang disembah oleh Naomi dan keluarganya. Yang tadinya bukan Tuhan yang dia sembah. Kita percaya, kita tahu bahwa orang Moab tidak percaya Tuhan. Mereka punya dewa-dewa, mereka punya berhala-berhala. Tetapi Rut memilih untuk percaya kepada Allah yang disembah oleh Elimelek, Mahlon, Kilion, dan Naomi, saudara. Sehingga kita melihat saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Allah yang disembah, yang dipilih oleh Rut, Allah yang sama juga saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, menyertai perjalanan hidup Rut, memberkati perjalanan hidup Rut, dan memakai Rut menjadi pribadi yang akhirnya dari keturunan Rutlah lahir juru selamat kita, Yesus Kristus Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dalam keadaan yang saat ini seperti yang kita lihat, kita dengar, kita hadapi saat ini, keadaannya semakin sulit. Bersyukur kepada Tuhan yang kita sembah, Yesus Kristus Tuhan. Pandemi kita melihat mulai berangsur-angsur, mulai landai atau mulai mengecil pengaruhnya. Tetapi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita percaya bahwa apa yang dikatakan oleh Alkitab, bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang sukar. Mungkin pandemi kita akan lewati dengan sukacita dan ucapan syukur. Alkitab berkata kesusahan hari esok masih ada dan menanti. Oleh sebab itu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, menghadapi keadaan-keadaan yang demikian, saudara dan saya diperhadapkan dengan pilihan. Masihkah kita percaya kepada Tuhan yang mungkin saat ini belum menjawab doa kita, padahal kita sudah setia, kita sudah taat? Masihkah kita percaya, kita setia kepada Dia yang mati menebus dosa kita, yang bahkan mungkin saudaraku saat ini belum menyembuhkan sakit kita, belum mungkin memulihkan keadaan kita? Masihkah kita percaya kepada Dia, saudara? Pilihan itu ada di tangan saudara dan saya.
Belajar dari Rut memilih Tuhan, mempercayai Tuhan yang disembah oleh Naomi mertuanya. Sehingga saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dia menjadi salah satu wanita hebat yang tercatat dalam Alkitab. Saya percaya bahwa Tuhan punya rancangan bukan kecelakaan buat saudara dan saya, tetapi rancangan damai sejahtera bahkan hari esok yang penuh harapan. Saya percaya Tuhan yang berjanji dia akan menggenapi janjinya. Yang Tuhan mau dari saudara dan saya adalah memilih untuk tetap percaya saja. Tuhan mau dari kita yaitu percaya dan percaya. Dia tidak meminta yang lain dari saudara dan saya. Dan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Rut mengambil pilihan yang sangat tepat, yaitu percaya kepada Tuhan yang disembah oleh Elimelek, Naomi, Mahlon, dan Kilion, dan bahkan yang saat ini saudara dan saya sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan. Dunia menawarkan banyak pilihan. Dunia mengintimidasi iman kita. Dunia sedang merayu-rayu saudara dan saya. Dia sedang mempertontonkan kehebatan, kemegahan, kemewahannya, dengan tujuan untuk membawa saudara meninggalkan Tuhan yang kita sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan. Saya percaya saudara yang kekasih dalam Tuhan, orang yang bertahan sampai kesudahannya, mereka akan melihat jalan keluar, mereka akan melihat penyertaan, mereka akan melihat pembelaan Tuhan, dan mereka akan memperoleh kekuatan baru bagaikan Raja Wali yang terbang tinggi menghadapi badai, kuat, kokoh, dan akhirnya bisa meraih apa yang dirindukannya. Saya percaya saudaraku yang kekasih, saudara dan saya yang hari ini ada, sore hari ini ada, saudara dipilih oleh Tuhan untuk menyaksikan berita firman Tuhan ini. Maka saya percaya saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bukan kebetulan Tuhan mau menolong saudara, Tuhan mau memberkati saudara, Tuhan mau memulihkan saudara, Tuhan mau menyembuhkan saudara. Dan mari saudaraku yang kekasih, tetap percaya kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang kedua, kekasih Tuhan, Rut memilih percaya kepada Tuhan. Yang pertama, yang kedua, Rut memilih untuk tetap bersama dengan orang beriman. Kalau kita melihat saudaraku yang kekasih dalam ayat yang ke-16 dari pasal yang pertama, waktu Orpa sudah pergi pamit sama Naomi mertuanya, kemudian giliran Rut. Dan Alkitab berkata Rut terpangut, dia tetap memegang kuat-kuat tangan mertuanya Naomi. Dia tidak mau meninggalkan Naomi. Dia berkata di mana Naomi berada, di situ pun dia berada. Negeri Naomi ada negerinya, bangsa Naomi adalah bangsanya. Bahkan Tuhan yang dipercaya oleh Naomi adalah Tuhan juga yang dipercaya olehnya. Nah, saudara, singkat cerita, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Rut pulang ke Bethlehem bersama dengan Naomi. Alkitab mencatat, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari jangan salah memilih dalam membangun pergaulan. Jangan salah memilih dalam untuk bergabung dengan sebuah komunitas. Jangan salah memilih untuk bersahabat, membangun persahabatan dengan orang-orang di sekitar kita. Belajar dari Rut kekasih Tuhan. Dia memilih untuk tetap bersama dengan orang percaya, yaitu Naomi. Dan akhirnya dia kembali ke Bethlehem, berjumpa juga dengan orang yang percaya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pemeliharaan Tuhan terjadi buat Rut.
Hari-hari ini saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ada orang-orang di luar sana yang mungkin mengajak saudara untuk membangun sebuah bisnis, untuk bekerja sama. Tidak salah saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Saudara dan saya perlu Tuhan untuk terlibat dalamnya. Dan saudara dan saya perlu untuk memilih pilihan yang tepat dengan siapa kita bergaul, saudara. Dengan siapa kita hidup, dengan siapa kita membangun yang namanya komunitas. Jangan sampai saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita salah memilih. Pilihan yang salah akan menjerumuskan kita kepada persoalan-persoalan yang baru. Yang lama belum selesai akan datang yang baru, dan itu akan menyengsarakan saudara dan saya sendiri. Ruth memilih untuk tetap ada dalam komunitas orang percaya. Yang pertama dengan Naomi, saudara. Saya percaya bahwa Ruth telah melihat kehidupan Naomi. Seorang ibu, seorang istri, seorang wanita yang kuat kokoh di dalam iman kepada Tuhan. Dia tinggal di sebuah negeri yang namanya negeri Moab yang tidak percaya kepada Tuhan. Naomi bisa saja punya alasan marah sama Tuhan untuk tidak lagi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bisa saja terjadi, saudara. Karena mengapa di tempat yang namanya Bethlehem, artinya kota roti, kok ada kelaparan, kok ada kesulitan, kok Tuhan tidak menolong dia? Bahkan saudaraku, di tanah yang tidak percaya, di bangsa yang tidak percaya Tuhan, suaminya Elimelek, anaknya Mahlon dan Kilion diambil oleh Tuhan, meninggal dunia di sana. Dia tinggal sebatang kara. Sehingga saudaraku, waktu dia memasuki kota Bethlehem, orang berkata, bukankah itu Naomi? Dan Naomi berkata, jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara, karena hidupku penuh dengan kepahitan. Tapi saudaraku yang kekasih, Ruth memperhatikan, melihat betapa hebatnya mertuanya ini. Punya iman yang kokoh, tidak marah sama Tuhan. Bahkan mengambil keputusan untuk tinggalkan daerah yang tidak ada Tuhan di sana. Kembali kepada daerah di mana dia bertumbuh dalam iman kepada Tuhan. Ruth memperhatikan dan Ruth mengambil keputusan untuk pergi bersama dengan mertuanya Naomi. Bagaimana saudara dan saya? Jika kita salah mengambil keputusan, pilihan yang tidak tepat atau yang salah, mungkin orang di sekitar kita bisa menolong. Mungkin mereka memberikan sesuatu kepada saudara, memberikan jalan, mengeluarkan saudara untuk sementara dari masalah saudara. Dengar baik, jika itu bukan dari Tuhan, jika itu pilihan yang salah, suatu saat saudara akan menyesali. Kita akan menyesali apa yang kita ambil saat ini. Jangan salah mengambil keputusan. Tetap dalam komunitas orang percaya, saudara. Kalau kita berkata berbahagialah orang yang berada dalam kumpulan orang benar, bukan kumpulan pencemooh. Kita berada dalam kumpulan pencemooh, orang yang tidak percaya Tuhan, maka kita akan menjadi orang-orang yang kehilangan Tuhan. Kita akan menjadi orang-orang yang sedang berjalan menuju kepada kehancuran. Jangan salah memilih. Yang ketiga atau yang terakhir, pilihan yang diambil oleh Ruth. Dia memilih yang pertama untuk percaya Tuhan. Yang kedua memilih untuk tetap berada dalam komunitas orang percaya. Dan yang ketiga, dia memilih untuk bekerja. Pasal 2 dari Ruth, saudaraku yang kekasih, ayat yang pertama dan ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boas. Maka Ruth perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkan aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan saud Naomi kepadanya, pergilah anakku, dan seterusnya, saudara.
Ruth tidak memilih untuk berpangku tangan. Ruth memilih untuk bekerja, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ruth seorang wanita yang peduli terhadap keluarga, kepada mertuanya. Di hati Ruth dia berpikir, di hatinya timbul, saudaraku, sebuah tekad untuk bekerja, karena dia dengan bekerjanya Ruth tahu bahwa mertuanya juga pasti terpelihara. Wanita yang sangat berbakti kepada mertuanya. Wanita yang sangat menghormati mertuanya. Dia tidak berpangku tangan, menunggu belas kasihan orang untuk datang membawa atau menolong dia dan mertuanya Naomi. Mungkin saja Boaz sebagai sanak keluarga dari Elimelek, ketika mendengar Naomi pulang, dia bisa saja, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, menolong Naomi. Karena itu tanggung jawab dari Elimelek, dari Boaz maksud saya. Tetapi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Ruth tidak memilih pilihan itu. Tapi Ruth memilih untuk bekerja selama masih ada waktu, masih ada kesempatan. Dia berkata kepada Naomi mertuanya, izinkan aku pergi untuk memungut bulir-bulir gandum. Siapa tahu ada orang yang berbaik hati kepadaku. Dan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Ruth bekerja di ladang gandum milik Boaz. Singkat cerita, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tiap hari dia mendapat yang namanya gandum. 1 eva gandum, 2 eva, dan seterusnya. Akhirnya dia menjadi pemilik ladang gandum itu sendiri. Ketika nanti waktunya dia menikah dengan Boaz. 1 eva gandum untuk saudara ketahui, yaitu 36 kilo kalau ukuran sekarang. Kita melihat, saudaraku, pilihan yang tepat mendatangkan pemeliharaan Tuhan. Pilihan yang tepat mendatangkan pertolongan dari Tuhan. Pilihan yang tepat mendatangkan jalan keluar dari Tuhan. Pilihan yang tepat mendatangkan berkat dari Tuhan. Dan itu dialami oleh Ruth. Waktu dia bekerja, Boaz bertanya kepada para pekerjanya, siapa wanita itu? Mereka bercerita tentang Ruth, saudara. Sehingga saudaraku yang kekasih, Boaz berbelas kasihan. Boaz menyuruh pekerja-pekerjanya untuk meninggalkan bulir-bulir gandum. Jangan ambil semua, tinggalkan supaya ketika Ruth dari belakang mengambil bulir-bulir itu, cukup untuk Ruth dan Naomi mertuanya. Betapa indahnya pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan bagi orang yang memilih untuk percaya, bagi orang yang memilih untuk tetap dalam komunitas orang percaya, bagi orang yang bekerja. Alkitab berkata, orang yang bekerja patut mendapat upah. Biarlah saudara dan saya di tengah-tengah kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, bahkan mungkin kebingungan yang dihadapi oleh orang-orang di luar sana, saudara dan saya tetap memilih untuk percaya kepada Yesus. Saudara dan saya tetap memilih untuk tetap ada dalam komunitas orang percaya. Saudara dan saya tetap memilih, selama ada kesempatan yang Tuhan anugerahkan, jangan malas, mari bekerja. Sebagai seorang pengusaha, bekerjalah tekun di bidangmu. Sebagai seorang pegawai negeri sipil atau swasta, bekerjalah dalam bidangmu. Sebagai seorang mungkin pelayan Tuhan, bekerjalah dalam bidang yang telah Tuhan tentukan bagi saudara. Bekerjalah dengan tekun, tetap percaya kepada Tuhan, dan jangan meninggalkan komunitas orang percaya. Maka jika Tuhan memberkati Naomi dan Ruth, jika Tuhan memelihara hidup mereka, Allah yang sama yang kita sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan, Dia juga akan memelihara
saudara dan saya. Engkau orang hebat, engkau orang pilihan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kita satu dalam doa. Kami bersyukur sore hari ini boleh terpanggil, terpilih untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami untuk tetap percaya. Tolong kami untuk tetap membangun hubungan dalam komunitas orang percaya. Dan tolong kami untuk tetap bekerja selama masih ada siang, selama masih ada kesempatan, selama kami masih kuat, masih bisa berpikir. Tuhan, tolong kami untuk meraih setiap janji Tuhan lewat pekerjaan, lewat tugas yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kami. Kuduskan kami, ampuni segala dosa kami, berkati bangsa dan negara kami, pulihkan terus keadaan ekonomi kami. Kami tolak perpecahan, kami tolak keributan, kami tolak kerusuhan di bangsa ini. Kami tolak dalam nama Yesus. Keputusan kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah, Tuhan memberkati. Berkati keluarga besar LOB, berkati setiap mereka yang menyaksikan berita firman Tuhan ini. Biar mereka boleh diberkati, kuat, disembuhkan yang sakit, dikuatkan yang lemah, diberkati yang punya pergumulan dan persoalan. Keluarga besar LOB dimanapun berada, Tuhan menolong, Tuhan menyertai, Tuhan memulihkan. Dari Pak Ibu Jetlin dan keluarga, Pak Anes, Kak Imam, Pak Sarmin, Pak Wawan, Pak Jen, Ko Julius, Jeffrey dan keluarga, siapapun yang tergabung dalam keluarga besar LOB, Tuhan memberkati. LOB hebat, LOB dipakai Tuhan, LOB diberkati hari ini sampai selama-lamanya. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami akhiri ibadah ini. Kekasih Tuhan, mari angkat kedua tanganmu, pandang kepada Tuhan yang memanggil dan memuliakan engkau sore hari ini. Dan pulanglah, sebab engkau lebih daripada pemenang. Engkau orang yang sudah diberkati Tuhan. Engkau yang dipilih untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib bersama Yesus Kristus Tuhan. Kiranya kasih dan anugerah dari Allah Bapa, sukacita, damai sejahtera, keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan, pertolongan, kekuatan, penghiburan, kemenangan, kekayaan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara dan saya hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin.